Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu tersenyum. Dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku mau bahas tentang Abu Nawas lagi. Sebenarnya tuh banyak banget ya cerita tentang kekonyolan atau apa ya, kepintaran tapi yang kocak gitu. Lawak lah kalau zaman sekarang ya kan. Cuma untuk kisah Abu Nawas sendiri ini memang belum diketahui semua ceritanya itu apakah benar atau tidak gitu. Cuma kita tetap aja kita menikmatinya ya, termasuk aku sangat menikmati, bahkan aku sudah hampir tahu gitu, walaupun nggak 100% hafal, tapi tahu beberapa cerita-cerita yang dulu aku sering banget buat baca dan sekarang aku mau sampaikan ke kalian. Udah lama banget ya kita kayaknya aku nggak bahas tentang cerita Abu Nawas. Jangan lupa ambil baiknya, buang buruknya. Kita langsung aja ke ceritanya. Jadi, meskipun hidupnya ini sederhana ya, Abu Nawas ini dikenal memiliki kebun dan ladang yang cukup luas. Karena kesederhanaannya itu, ia tidak pernah nih memperlihatkan gaya hidup yang mewah layaknya seseorang yang memiliki banyak tanah. Nggak kayak elu, baru punya duit sedikit, gayanya selangit. Lanjut. Dia banyak memanfaatkan harta dan rezeki yang dia dapat untuk membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Bahkan kesederhanaan Abu Nawas juga ia tunjukkan dari rumah yang dimiliki bersama keluarganya. Di sana tidak ada nih sebenarnya barang-barang berharga ataupun barang-barang yang mewah seperti yang dimiliki para saudagar atau tuan tanah lainnya. Nggak tahu kenapa rame banget. Aku mau pergi soalnya. Balada tinggal di gang. Meskipun begitu, di rumah Abu Nawas tidak terdapat barang-barang berharga. Entah kenapa, seorang pencuri nih datang nih tiba-tiba. Dia datang, cukup, berusaha untuk masuk ke rumahnya Abu Nawas dan berusaha untuk mencuri, mengambil barang-barang berharga yang entah ada atau enggak nih di dalam rumahnya Abu Nawas. Diam-diam, pencuri itu masuk melalui jendela belakang. Dia mulai tengok ya, celingak-celinguk nih di rumah Abu Nawas. Dan Abu Nawas yang kebetulan berada di rumah saat itu, dia juga kaget gitu ya. Ketika tiba-tiba papasan. Kayak Abu Nawas nih yang kebetulan berada di dalam rumah saat itu terlihat sangat kaget. Dia lalu diem-diem nih ya, bersembunyi agar tidak diketahui oleh pencuri tersebut. Abu Nawas terus mengawasi pencuri tersebut yang sudah masuk menuju ruang tengah rumahnya. Tanpa menunggu lama, si pencuri ini langsung beraksi. Dia langsung cari-cari nih ya kan, gimana nih barang-barang berharganya Abu Nawas. Dia mulai nyari-nyari barang berharga di rumah Abu Nawas. Dan pencuri itu langsung nih ke sudut rumah, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, dia cari barang apa yang bisa dia jual, yang bisa diambil. Dan hati Abu Nawas pun semakin risau nih melihat si pencuri yang mulai mengobrak-abrik setiap ruangannya. Tapi bukannya orang normal itu kan biasanya kalau orang normal nih ngelihat maling gitu ya, dia pasti langsung buru-buru buat tangkap. Bener gak? Bener, karena gue juga gitu. Kita pasti bakalan langsung, woi, maling lu ya? Nggak ditanya kali ya? Masa pakai ditanya? Iya, gue maling. Kan nggak gitu. Tapi beda nih sama Abu Nawas, dia bukannya nyergep gitu atau teriak kayak minta tolong, tolong help, ada maling di rumah gua gitu. Abu Nawas nih malah pergi bersembunyi dalam sebuah peti di ruangan lainnya. Dia malah malah sembunyi. Sampailah si pencuri itu ya di ruangan tempatnya Abu Nawas yang lagi bersembunyi. Si pencuri kemudian mulai tertarik nih ya melihat peti yang lumayan besar di ruangan itu, dan dia mulai berpikir nih pasti di situ keluarga Abu Nawas menyimpan seluruh harta benda berharga. Kayaknya di situ deh. Benda berharga, ya ampun. Aku langsung jadi kaya nih. Tanpa pikir panjang, ia kemudian segera menghampiri peti tersebut. Ketika dibuka, alangkah kagetnya ketika ia mendapati isi peti tersebut adalah
Abu Nawas. Iya, Abu Nawas. Abu Nawasnya kaget, yang nyolong juga kaget ya kan, kayak kepergok gitu. Akhirnya ya pencuri itu langsung nanya, "Hey, kamu ngapain di situ?" Abu Nawas nih ya langsung bilang, "Aku bersembunyi darimu." Loh, memangnya kenapa? Kata si pencuri itu lagi, "Aku malu kepadamu karena aku tidak punya apa-apa yang dapat aku berikan kepadamu. Itulah alasan kenapa aku bersembunyi di dalam kotak ini," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, si pencuri pun langsung pergi, meninggalkan rumah Abu Nawas begitu aja dengan tangan hampa. Dia sangat kecewa dan heran nih ya, kenapa Abu Nawas yang sering diberi hadiah oleh raja dan juga memiliki kebun, ladang yang luas, tapi nggak memiliki barang berharga di rumahnya. Dari sini kita sadar ya bahwa Abu Nawas ini benar-benar orang yang sangat sederhana kehidupannya, dan tentu aja suka membantu orang lain yang membutuhkannya. Dan oleh sebab itulah dia tidak menumpuk-numpukan harta tuh. Jangan nanti malah jadi mancing pencuri masuk ke rumah. Harta itu jangan disimpan-simpan, jangan ditumpuk-tumpukin. Tapi kalau dititipin boleh, apalagi titipnya ke gue. Jadi nih ya, si pencuri itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk mencuri di rumah Abu Nawas tentu aja ya. Tapi nggak tahu kalau di tempat lain. Segitu dulu ya video dari aku, dari Abu Nawas. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum. Bye.